diplomat asing kita sebagai host ya berinteraksi dengan para diplomat asing yang ada di Indonesia. Di situ saya melihat ada benang merah connecting line lah atau variabel tetap, tetapi sifatnya fluktuatif dan sangat menarik untuk dicermati menurut saya, yaitu berupa daya tawar atau leverage atau bargaining power. Dan karena itu saya mencoba untuk mengkhususkan menyoroti masalah daya tawar atau leverage kita di luar negeri yang naik turun. Dan saya pakai istilah pasang surut, karena di satu negara dan negara lain tentunya berbeda tingkat dan leverage atau bargain kita. Kemudian caption nomor 3, dari 5 negara yang kami ditugasi, mulai dari pertama Thailand, Netherlands, Yemen, Dubai, kemudian Prancis. Ini kalau kita kerucutkan berasal dari 3 kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat, yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, tapi kalau dikelompokkan sebetulnya hanya 2, yaitu monarki konstitusional dan federal monarki yang mirip-mirip lah. Itu Thailand, kemudian Belanda, dan Dubai. Kemudian ada yang sistemnya republik atau semi-republik, yaitu Prancis dan Yemen. Di sini kita bisa memberi gambaran bahwa di Kemlu tidak selalu menerapkan diplomat sebagai spesialis. Mungkin beda dengan negara lain, misalnya diplomat Jepang, diplomat Cina, yang dari awal sampai pensiun biasanya postingnya, penugasannya dalam satu kawasan tertentu, sehingga tidak asing kalau duta besar Jepang atau Cina di Saudi Arabia, mereka fasih sekali bahasa Arab. Itu mungkin berbeda dengan apa yang diterapkan di Kemlu, atau paling tidak yang dialami oleh penulis seperti saya. Kemudian di sini tentunya ada untung ruginya menjadi generalis atau spesialis. Kalau generalis seperti yang saya alami, barangkali memiliki pengetahuan yang lebih luas terhadap beragam bidang. Kemudian mestinya bisa memecahkan masalah dari perspektif yang luas dan memiliki fleksibilitas yang lebih daripada yang spesialis. Namun posisi ini cenderung sulit mengikuti perkembangan karena bisanya hanya kulit-kulitnya saja, kritiknya seperti itu. Kemudian kalau spesialis biasanya mereka punya bargain yang lebih kuat karena memang dari awal sampai akhir penugasan dia sangat menguasai apa yang mereka geluti. Di dalam kaitan ini saya bisa sharing bahwa kalau di Kemlu biasanya kalau di posting atau penugasan yang sifatnya multilateral di PBB misalnya, biasanya cenderung spesialis, orang yang dari awal sampai akhir karirnya menjadi diplomat di pos-pos PBB, sehingga mereka memang diharapkan bisa lebih menguasai materi, sehingga dalam beberapa hal bisa lebih performanya dibanding para diplomat yang generalis seperti saya. Kemudian caption nomor 4. Mohon diteruskan di caption nomor 4. Di sini rentang waktu yang kami bertugas tahun 1989 sampai 2018. Ini juga rata-rata hampir sama di angkatan kita. Yang saya sebutkan
era yang menarik pada tahun ini, pada era 89 sampai 2018 adalah terjadi transisi global dan domestik yang sangat fundamental. Di global misalnya pada saat penugasan pertama di Bangkok terjadi revolusi teknologi dan informasi komunikasi dari manual menjadi digital dan tumbuh atau datang tata dunia baru. Saya masih ingat dulu duta besarnya mewajibkan belajar komputer pada saat penugasan pertama. Kemudian pada rentang waktu tersebut juga terjadi keruntuhan ideologi komunis. Ini juga sangat menarik karena kebetulan kami bertugas pertama di Bangkok dan di sana terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam beberapa hal, misalnya dalam konflik Kamboja. Pak Alex, namanya Pak Alex juga pada waktu itu menteri kami, Pak Ali Alatas, berhasil mendamaikan atau menanamkan cikal bakal perdamaian Kamboja setelah ideologi komunis sendiri sudah mulai runtuh. Jadi saya kira bisa dikatakan kombinasi antara by chance atau by design, atau saya yakin Pak Ali Alatas memiliki visi yang luar biasa sehingga ada kesempatan untuk menerapkan bagiannya yang tinggi sehingga mulai dari Raja Sihanouk dan ketiga faksi lainnya dipanggil oleh Pak Alex ini di Wisma KBRI Bangkok dan mereka bersedia datang, mereka nurut saran-saran yang diberikan oleh Pak Ali Alatas tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagian kita atau leverage kita pada saat itu cukup tinggi. Kemudian pada tataran domestik di sebelah kanan itu terjadi pergolakan pada tingkat nasional yang tentunya tidak ada yang lupa. Terjadi konflik komunal, jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan ini sangat mempengaruhi citra dan leverage kita di luar negeri. Saya masih ingat sekali pada waktu itu, pada saat bertugas di Belanda, pada saat terjadi kerusuhan komunal tersebut, kita sebagai diplomat sangat sedih karena citra negara kita yang begitu jatuh, apalagi leverage atau bargain kita tentunya berantakan. Namun setelah semuanya berlalu, presiden baru diangkat yang sangat demokratis dan kunjungan pertama antara lain diadakan di Belanda. Dalam waktu yang sekian bulan itu saja, leverage kita, citra kita naik kira-kira bisa dikatakan 100% lah. Sampai Ratu Juliana misalnya menuntun presiden kita dari gerbang luar sampai masuk ke istananya. Ini menunjukkan bahwa leverage kita sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di dalam negeri. Karena itu kami melakukan pendekatan intermestik. Ini yang sering dipakai oleh Pak Hasan Wirayuda pada saat beliau menjadi menteri, yaitu intermestik sendiri tadi saya sudah sebutkan sebagai akronim dari internasional dan domestik, a blend of domestic and international. Dengan kata lain, bagaimana kita mengelola keterkaitan faktor eksternal pada saat kita bertugas sebagai diplomat dan faktor internal di dalam negeri dalam konteks yang berhubungan dengan permasalahan domestik serta menyangkut internasional. Jadi dalam era globalisasi tidak mungkin apa yang terjadi di tataran domestik bisa kita sembunyikan agar dunia luar tidak mengetahui. Itu sudah bukan zamannya lagi. Tujuan dari pendekatan tersebut untuk merumuskan proses keterkaitan pengaruh internasional terhadap perubahan kebijakan.
Dan ini sangat dirasakan, saya kira teman-teman lain kalau pada saat yang sama juga bertugas di luar negeri akan memiliki pengalaman yang sama. Jadi tadi sudah saya singgung penugasan pertama di Thailand, kemudian di Belanda juga, yang ketiga di Yemen atau Republik of Yemen, negara termiskin di Jazirah Arab. Kita tentunya memiliki memiliki leverage yang tinggi karena di sana ekonominya jauh di bawah kita dan memiliki ikatan historis yang kuat dengan kita. Kita tahu bahwa banyak warga mereka, warga Hadramaut khususnya yang menjadi warga negara Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu Perdana Menterinya juga mengakunya keturunannya orang Gresik, Jamal saya masih ingat, sehingga amat sangat mudah melaksanakan diplomasi. Ini menunjukkan bahwa leverage kita dengan negara yang secara ekonomi di bawah kita itu akan lebih memudahkan tugas-tugas kita. Kemudian terakhir di Prancis, daya tawar cukup tinggi karena pada waktu itu ekonomi di Prancis sedang mengalami guncangan, sehingga memandang kita yang sama dengan Prancis sebagai anggota G20 mudah melakukan negosiasi dalam banyak hal. Ditunjang kondisi kita sebagai negara Muslim moderat terbesar di dunia, di samping ekonomi kita yang ke-16 pada waktu itu ya, sehingga banyak sekali deal-deal ekonomi yang memanfaatkan faktor tersebut. Misalnya pengusaha kita membeli pesawat Airbus dengan jumlah yang fantastik, 235 pesawat Airbus, sehingga kita minta agar penandatangannya jangan sembarangan, jangan di pabrik atau di tempat lain, tapi kita minta Presiden pada waktu itu Presiden Olong menyaksikan pembelian tersebut, dan serta-merta pemerintah Prancis akhirnya juga menyetujui sehingga deal pembelian kapal tersebut, pesawat terbang diadakan di Istana Presiden dan disaksikan oleh Presiden Olong. Banyak lagi yang lain seperti pembelian kapal riset canggih Rigel yang saat ini dimanfaatkan untuk misi-misi penanggulangan bencana dan sejenisnya di Indonesia. Ada juga catatan yang menonjol yaitu investasi smart investasi oleh L'Oreal yang mendirikan pabriknya terbesar di dunia, yaitu di Indonesia, dan ini dinilai smart investasi karena pabrik tersebut juga mengekspor produk-produk L'Oreal keluar Indonesia. Itu catatan dari beberapa pengalaman yang menunjukkan bahwa leverage kita memang pasang surut tergantung kondisi di dalam negeri atau domestik, dan juga keadaan di negara akreditasi di mana kita ditugaskan. Kemudian pada caption terakhir sebagai kesimpulan, itu yang pertama, daya tawar yang merupakan salah satu elemen dalam diplomasi sangat menunjang keberhasilan diplomasi, karena pada dasarnya efektivitas diplomasi ditunjang kemampuan pelaku diplomat dalam membaca dinamika perkembangan yang mengarah ke penguasaan konstelasi permasalahan. Kemudian konklusi yang kedua, citra positif profil diplomasi suatu negara, yaitu negara kita tentunya NKRI, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi para stakeholders di luar pemerintahan. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri yang menjadi